Sekarang Juwita TV mau menceritakan tentang kisah mitis rumah sakit tua. Di Surabaya ada penampakan suster berwajah rata hingga hantu jempol. Ada sebuah kisah mitis di Surabaya yang diketahui banyak orang. Penampakan rumah sakit tua ini berada di lokasi Surabaya. Diketahui penampakan di rumah sakit tua di Surabaya ada penampakan suster berwajah rata atau penampakan suster berwajah gepeng hingga penampakan hantu jempol. Surabaya pernah memiliki sebuah rumah sakit tua yang menyimpan banyak kisah horor. Umur Surabaya emang terbilang tua jika dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Sebagai kota yang memiliki usia tua, Surabaya banyak memiliki bangunan tua pada era kolonial. Layaknya gedung tua di kawasan manapun, gedung tua di Surabaya juga memiliki cerita seram atau misteri. Adalah cerita tentang suster penyet atau suster gepeng. Ya, sahabat TV. Kisah-kisah itu menempati atau bab dalam buku karya Dukut Imam Widodo tahun 2002. Ya, sahabat TV, tahun 2002. Kisah-kisah antara lain soal suster gepeng itu menjadi sebuah rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Simpang atau Ken Rally atau singkatannya BZ yang ada di Jalan Simpang atau sekitaran Jalan Pemuda. Rumah sakit itu sudah menjadi pusat tempat pembelanjaan berdasarkan buku Soe Rabaya Tempo Doe Loe. Sejumlah orang mengakui sempat bertemu dengan hantu yang di rumah sakit tersebut. Wow. Muncul saat tanya ruangan. Waktu dia menanyakan suatu ruangan, muncullah hantu itu. Saat itu ada seorang laki-laki yang akan menjenguk saudaranya di rumah sakit tersebut. Pada saat senja, laki-laki itu kemudian masuk ke dalam rumah sakit dan berjalan menyusuri lorong yang ada di rumah sakit itu. Saat itu di persimpangan lorong, laki-laki itu bertemu dengan seorang suster yang menundukkan wajahnya. Lalu laki-laki itu
menanyakan kepada suster di mana lokasi zal atau ruangan nomor 3 tempat saudaranya dirawat. Mendapatkan pernyataan itu, sang suster tidak menyatakan apapun. Dia hanya diam. Dia hanya mengarahkan tangannya saja dan menunjuk tempat ruangan itu. Selain mengarahkan tangan, suster itu juga mengangkat wajahnya. Hal itu pun akhirnya mengetahui ruangan tempat saudaranya dirawat. Bayangan orang seperti menghampiri dirinya. Hal itu memperlihat wajah suster lebih jelas, yaitu wajah yang hancur dan penyet. Laki-laki itu pun akhirnya mengetahui ruangan tempat saudaranya dirawat. Sayang, dia belum sempat mengucapkan terima kasih karena keburu pingsan. Yang kedua, muncul dengan wajah yang cantik seorang pria yang datang ke rumah sakit tersebut tiba-tiba lari. Saat lari, ada suara yang menyapanya. Ada apa, Mas? Dia tanya. Apa yang Mas tanya? Pria itu kemudian menghentikan langkahnya. Dia pun menjawab, baru saja dirinya bertemu dengan seorang suster yang berwajah rata. Apakah wajahnya mirip seperti suster ini? Tanya suster wanita itu. Tiba-tiba saja suster itu juga berubah menjadi gepeng. Takut, seram banget ya, dan mengerikan. Pria itu pun pingsan seketika. Yang ketiga, tukang soto membeli yang aneh. Hai, apa itu ya, Sobat Cibi? Apa yang aneh? Adalah tentang tukang soto yang jualan di sekitar rumah sakit tersebut. Zaman dulu, para penjual soto di Surabaya selalu membawa dagangannya dengan pikulan. Dan ada bunyi bisa bunyi kayak suara bayi, nangis, gitu. Ada juga semacam lonceng dan lain-lain. Suatu ketika penjual soto itu berhenti di depan rumah sakit CBJ karena dipanggil oleh seorang suster. Jadi dia datang untuk menghampiri suster tersebut. Suster itu makan soto sambil duduk di sebuah dingklik atau dikatakan kursi kecil yang dibawa oleh penjual soto tersebut. Anehnya, suster itu tak kunjung kenyang. Wah, udah makan soto dia juga belum kenyang. Apa dia masih lapar ya, Sobat Cibi? Mungkin aja ya dia masih lapar. Walau sudah makan bermangkuk-mangkuk. Wah, suster
suster itu sudah makan bermangkuk-mangkuk, berarti lebih dari 3 mangkuk, tapi juga belum kenyang. Rasa curiganya baru menjawab. Sang suster akan membayar. Saat akan membayar, suster itu menampakkan wajahnya yang hancur dan gepeng. Mengetahui hal itu, si penjual soto langsung lari meninggalkan dagangannya, baik yang dipikulnya ataupun yang dipegangnya. Wow, seram ya Sobat TV. Jadinya dia si pedagang soto itu lari ketakutan. Habisnya gimana? Melihat suster itu seperti hantu, jadi dia ketakutan. Tanpa sengaja semua barang dagangnya ditinggalinya. Namun menurut cerita beredar, usai peristiwa itu dagangan Pak Soto semakin laris. Yang keempat, tangan yang berunjuk. Cerita soal hantu di rumah sakit CBD-Z harus berlanjut meskipun rumah sakit itu sudah rata dengan tanah dan berganti menjadi sebuah mall. Berganti ya Sobat TV, rumah sakit menjadi sebuah mall, tempat wisata ya, tempat shopping. Penampakan hantu itu berubah menjadi hanya berbentuk tangan yang melayang-layang. Tangan yang melayang-layang itu sering menakuti ya seperti para pengunjung di mall. Tadinya rumah sakit kan, Sobat TV, sekarang diganti menjadi mall. Akibatnya, pengunjung yang melihatnya langsung lari. Bahkan ada juga yang pingsan. Anehnya, saat melayang-layang, hantu tangan itu tampak menganjung. Ngeri ya Sobat TV. Namun seringkali ada beberapa pengunjung yang cukup berani dalam mengacungkan jempol itu. Mereka mengacungkan jarinya. Suatu kali ada juga pengunjung yang cukup berani menghadapi teror hantu itu. Ya. Jari yang mereka acungkan adalah jari kelingking. Hasilnya, hantu tangan itu langsung menghilang. Punya usut ternyata mengalahkan hantu itu. Para pengunjung berani itu berpegangan pada hukum. Bisa dikalahkan dengan jari kelingking, sedangkan kelingking kalah oleh jempol. Sehingga tidak heran jika para pengunjung mengacungkan jari kelingkingnya, hantu itu langsung hilang karena merasa kalah suit. Demikianlah cerita dari hantu ini. Lebih kurangnya Juwita TV minta maaf ya Sobat TV, karena kita manusia biasa selalu memiliki kekurangan. Tapi tetaplah kita selalu semangat, optimis, karena itu adalah kunci